Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP Oppo yang harganya itu 800 ribuan. Kondisinya sih katanya baru ya, tapi ya pasti kalian udah pada tahu barunya itu refurbished. Nah, ini adalah Oppo A3s. Kayaknya zaman dulu seri ini tuh laris banget di pasaran, sering banget nemu di forum jual beli di Facebook. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini. Oppo A3s, big baterai, dual kamera. Terus bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi. Ya, bukan spesifikasi sih, cuma keterangan RAM dan warnanya di sini tidak ditulis. RAM 4 GB, ROM 64 GB. Oke, langsung kita buka aja. Oke, di dalam boxnya seperti ini ya, seperti biasa ya. Di sini kita dapat silikon case dan ya buku panduan. Ini silikon case-nya itu lentur ya, tipe ultra thin. Terus ini dia si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada kepala charger yang asli, ini tuh ringan banget ya, karena ini bukan original, kelihatan dari bobotnya yang ringan banget. Terus ada earphone dan juga kabel USB. Nah, ini tipenya masih micro USB, belum type C. Oke, ini kita singkirin dulu lah, dan kita sisain si HP-nya ya. Nah, di sini masih ada plastik yang menempel, kita lepas aja. Asik. Nah, ini sudah tertempel screen protector. Terus bagian belakang ini juga ada plastik yang menempel, kita lepas juga. Asik. Oke, untuk bagian back covernya seperti ini. Ini bahannya dari plastik, tapi punya finishing itu menyerupai kaca. Kalau kita lihat dari fisiknya sih ini masih bagus ya, karena pernah tuh kemarin beli yang refurbished itu back covernya keangkat dan juga kelihatan bekas lemnya. Kalau ini sih ya masih bagus secara fisik. Oke, kita cek di samping kanan ada tombol power. Terus di sisi atas ya ini kosong aja. Di samping kiri ada tombol power. Ini agak renggang ya, kalian bisa lihat. Terus ada slot SIM. Nah, di sini bertipe triple slot, bukan hybrid. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port micro USB, lubang jack audio 3,5 mm, dan yang satunya ini lubang untuk mikrofon. Bagian belakang ada tulisan Oppo, dual kamera, terus LED flash. Terus di bagian depan layarnya 6,2 inch, kalau nggak salah, lupa soalnya. Ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oke, langsung aja kita nyalakan. Nanti kita coba untuk bermain game ya, tapi nyesuaiin spek. Seperti biasa cukup Mobile Legends aja. Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu dan setting-setting tubuh saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini untuk tampilan layar utama dari Oppo A3s. Nah, untuk screen protectornya ini saya lepas aja karena memang nggak enak banget. Asli digeser-geser itu kerasa keset banget dan gampang banget meninggalkan bekas di jari. Untuk model notch-nya di sini memang ya cukup lebar ya. Kalau dulu itu ala-ala iPhone XR. Oke, langsung kita cek aja di pengaturan, terus ke tentang ponsel. Nama perangkat Oppo A3s, versi ColorOS-nya di versi 5.2.1 dengan versi Android itu 8.1.0. Ya, memang cukup jadul, tapi masih banyak aplikasi yang support. Untuk prosesor, Qualcomm Snapdragon 450, 8 core, RAM 4 GB, memori perangkat 64 GB. Apakah ini bener-bener real? Nanti kita lihat aja ya. Karena biasanya ya, saya banyak ketemu itu, untuk Oppo yang kondisi refurbished itu banyak yang ROM-nya udah diotak-atik ya, dimanipulasi software. Keterangan di tentang ponsel itu katanya RAM 6 GB, tapi nyatanya 4 GB. Nah, ini pertama kita lihat di opsi pengembang, terus ke layanan yang sedang berjalan.
Nah, di sini sistemnya makan 1,3 GB RAM, bebasnya ini masih 1,6 GB dan aplikasi memakan 875 MB. Berarti di sini real RAM-nya itu 4 GB, bukan manipulasi software. Oke, langsung kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Ini nggak usah ngomong panjang lebar, saya lebih ke bermain game. Nanti kita coba bermain game Mobile Legends aja. Kira-kira masih enak apa enggak Snapdragon 450. Cek di device info HW. Geser ke SoC, di sini pakai Snapdragon 450. Octa-core 1,8 GHz, fabrikasinya 14 nanometer dan GPU-nya pakai Adreno 506. Nah, di zaman sekarang sebenarnya prosesor ini tuh ya masih sekelas dengan Helio G35. Tapi kalau untuk gaming masih sedikit lebih enak di Snapdragon 450. Snapdragon 450 ini adalah versi downgrade dari Snapdragon 625. GPU-nya sama, yang beda itu cuma di clock speed CPU-nya. Kalau Snapdragon 625 itu 2,0 GHz, kalau Snapdragon 450 di sini 1,8 GHz. Screen 1520x720 atau SD Plus ya untuk resolusinya. Kalau untuk refresh rate jelas zaman dulu itu masih ya rata-rata 60 Hz. Penyimpanan RAM 4 GB dengan total itu 3568 MB. Kalau yang abal-abal biasanya itu malah melebihi dari ukuran 4 GB ya. Biasanya itu 4000 MB lebih. Nah, itu real abal-abal. Untuk penyimpanan internal dari 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 51 GB. Kamera baterai 4230 mAh yang zaman dulu udah termasuk gede. Sensor kita cek di aplikasi sensor box aja. Kira-kira kelengkapan sensornya ada apa aja. Nah, di sini ada sensor gyroscope ya. Tapi di sini gyroscope-nya itu software bukan hardware. Kita pastikan cek di aplikasi gyroscope test. Apakah delay apa enggak? Nah, di sini ya kerasa ya untuk delaynya. Wajar, gyroscope software bukan hardware. Terus untuk skor Antutu ini lama banget nggak ngetes di Snapdragon 450 ya. Untuk Antutu versi 9.4.3 di sini dapat skor 109 ribuan. Ya mirip-mirip Helio G35 dengan rincian skor CPU 33 ribuan dan GPU 14 ribuan. Terus untuk multi sentuh. Nah, di sini cuma mendukung 5 titik sentuhan aja. Nah, sebelum kita tes ke game ya, kita cek dulu untuk kameranya. Kamera belakang 13 megapiksel dan depan itu 8 megapiksel. Mode-modenya ada selang waktu, video, bisa merekam ya, resolusi Full HD, terus mode foto, potret, stiker, panorama. Ini kita coba di sini aja. Untuk hasilnya sih ya masih cukup ya. Karena memang ini sekelas Oppo. Coba lagi. Oke. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini banyak yang lebih bagus 13 megapikselnya. Kamera depan 8 megapiksel. Ini masih ya cukup bagus zaman sekarang. Oke, lanjut kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Kira-kira Snapdragon 450 ini masih enak apa enggak? Kalau zaman dulu sih masih enak ya untuk ngejalanin game Mobile Legends. Dan ini saya colokkan tuh kabel USB. Ini saya sambungkan ke laptop untuk ngejalanin aplikasi PevDoc. Nah, di situ kita bisa mengetahui real FPS-nya ya, bukan cuma dengan mengira-ngira aja. Nah, untuk settingan grafiknya di sini secara default dapat di sini ya, refresh rate tinggi dengan grafis sedang. Kita atur di sini aja secara default. Tapi untuk mode SD kita nyalakan, terus untuk bayangan juga kita nyalakan. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di klasik aja. Oke, nah ini baru jalan ya. Tadi sempat nge-frame ya. Salah jalur sini. Nah, di sini refresh rate ke tinggi alias 60 fps, tapi dia tuh nggak bisa di atas 30 fps mentok
Nah, di sini mentok di 30 aja ya. Ya di sini ya baru mulai udah kerasa banget untuk frame dropnya. Sambil kalian lihat sendiri ya di aplikasi Perfdrop. Ya memang game Mobile Legends ini makin lama makin berat ya. Zaman dulu itu Snapdragon 450 di settingan grafis tinggi, terus untuk refresh rate-nya juga tinggi, itu lancar banget di 60 fps. Zaman sekarang 30 fps saja ini nggak stabil, padahal itu di settingan refresh rate ya masih tinggi sih. Untuk grafiknya ya di sedang. Aku dulu dah. Nah, kejar sampai dapat. Tuh. Nah, ini pas lagi war rame-rame ya, FPS-nya naik turun. Ya memang di zaman sekarang Snapdragon 450 itu udah nggak nyaman lah untuk game yang sekelas Mobile Legends. Ya memang kalau untuk game Mobile Legends zaman sekarang yang minimal enak itu untuk kelas Snapdragon ya, Snapdragon 680 sih, 668 nah, maksudnya 665 662 itu kalau di settingan paling tinggi juga kerasa untuk frame dropnya. Oke, ini udah selesai bermain game Mobile Legends selama 14 menit. Kita lihat di Perfdrop dapat rata-rata FPS berapa. Oppo A3s ya, di sini dapat rata-rata di 28,6 fps. Tapi dia itu nggak stabil ya. Tadi pas rame-rame turun sampai 22-23 fps. Dan kalau kalian lihat ada turunan tajam, ya ini baru mati. Kalau nggak ya lagi recall. Ini pas di late game, pas rame-rame turun sampai 22. Rata-rata sih di bawah 25, tapi ya naik lagi di 30. Ini nggak bisa di atas 30 fps ya. Oke, itu dia game Mobile Legends dimainkan di Snapdragon 450 di zaman sekarang. Oke, itu aja untuk video kali ini unboxing, dan ya pada intinya pengen nyobain Snapdragon 450 zaman sekarang itu gimana kalau untuk bermain game Mobile Legends. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.